Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang untuk daerah Bali tentunya. Pertama saya mohon maaf saya nggak hadir di sana. Ketika saya diundang oleh Pak Wayan Koster, Gubernur Bali, untuk peluncuran 100 tahun Bali, itu saya langsung membatalkan acara saya di Siau dan langsung terbang ke Bali. Jadi luar biasa pada waktu itu. Tapi ironisnya waktu acara Bappenas, saya terima kasih sekali Pak Gubernur telah hadir dan paling tidak menggantikan saya. Karena seperti pengakuan saya itu kalau Bali itu biasanya saya sebulan 2 atau 3 kali Pak Gubernur ada di Bali tanpa pengetahuan atau sepengetahuan Pak Gubernur. Sebagai paling tidak saya juga sebagai orang yang berdarah. Jadi saya mohon maaf tidak bisa hadir dan saya juga baru saja sampai di Jakarta bisa dan yang saya hormati pejabat Gubernur Bangka Belitung Pak Dr. Suganda Pasaribu, Pak pejabat Gubernur Papua Barat Pak Paulus Watoko, kemudian Wakil Gubernur Riau, Gubernur NTT, dan para gubernur atau yang mewakili yang hadir secara online, kemudian yang mewakili kementerian dan lembaga, serta seluruh para stakeholder pembangunan yang hadir pada hari ini di Bali. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ya, saya setuju bahwa mungkin usulannya Pak Gubernur perlu dipertimbangkan. Ke depan kita coba mengadopsi kata-kata pemajuan, bukan pembangunan. Mungkin itu lebih secara verbal lebih menggigit, lebih motivasinya jauh lebih kuat. Nah, apa yang kami sampaikan ini Pak Gubernur adalah sesuatu yang diperintah oleh sistem perencanaan pembangunan kita yang sama-sama dulu kita susun di dalam rangka penyusunan undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional, di mana kita diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional setiap tahun. Kita telah sukses melaksanakan yang bertahun tahun 2005 sampai tahun 2024, dan berikutnya adalah 2025 hingga 2045 yang mendekati 100 tahun Indonesia merdeka. Dan tentu banyak hal yang telah kita capai selama RPJP 2005 hingga 2024. Ya, naik turunnya tentu ada saja. Ya, tapi sekali lagi sebagai dokumen teknokratik dan juga dokumen politik ketika menjadi undang-undang, tentu ini menjadi acuan kita bersama. Dan saya setuju juga apa yang disarankan oleh Pak Gubernur mengenai apa sih yang menjaga eksistensi Indonesia hingga di akhir zaman. Sesuatu yang saya ingat pada waktu peluncuran 100 tahun pembangunan Bali, ya, haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan, Nanggung Satkerti Loka Bali itu, maka mungkin kita harus punya Nanggung Satkerti Loka Nusantara. Begitu kira-kira Pak Gubernur. Jadi saya setuju untuk hal itu. Namun ada beberapa catatan yang ada pada kami. Yang pertama,
kita sukses untuk setidak-tidaknya perkuatan reformasi birokrasi kita. Kita sekarang sudah punya sistem pemerintahan berbasis elektronik, meskipun belum semuanya, tapi setidaknya kita sedang menggelinding ke sana, diantaranya dengan bentuk mall pelayanan publik. Dan ini untuk menunjukkan bahwa kita sedang memperbaiki birokrasi kita, termasuk isi of doing business kita juga meningkat pesat dari 103 menjadi 103. Jadi kemudahan sudah semakin baik. Kemudian kita punya program mengenai kesejahteraan sosial masyarakat juga luar biasa, dan itu terbukti ketika kita menghadapi pandemi. Lalu kita juga melakukan hilirisasi dalam sumber daya mineral. Ya, ini merupakan bagian dari peta besar kita untuk membuat industri manufaktur di Indonesia agar kontribusinya semakin tinggi. Tentu ini harus diikuti dengan pembangunan ekosistem dari industrialisasi yang kemudian bagaimana ke depan dalam konteks itu menempatkan hilirisasi sumber daya mineral yang merupakan bagian dari non-renewable resources. Kita juga telah dengan kencang mendorong penataan destinasi pariwisata prioritas, kemudian kebijakan BBM satu harga, kita ingat sampai di seluruh Indonesia hari ini. Lalu kita sedang menyiapkan kota Nusantara dan percepatan pendaftaran tanah di seluruh tanah air. Tantangan global tentu tidak bisa kita abaikan saja. Terutama kita akan lihat mengenai demografi global. Demografi global yang menarik adalah jumlah penduduk akan mendekati 10 miliar dan porsi lansia yang lanjut usia ini akan semakin besar, dan kemudian kontribusi dari struktur jumlah penduduk itu nanti Afrika akan menjadi 40%, Asia sekitar 50%, sisanya adalah dari bangsa yang lain. Jadi nanti kalau 10 orang jalan di dunia, itu 4 orang adalah orang Afrika nanti pada 25 tahun ke depan. Dan disrupsi teknologi sudah kita nikmati hari ini, ya, dengan chatbot AI yang sekarang negara-negara maju sedang memikirkan bagaimana memitigasinya, karena chatbot AI itu sekarang bisa menduplikasi 100, 200, 300 orang seperti Suharto Mono Arfa atau seorang Wayan Koster, ya, sedemikian rupa. Dan meskipun ada missing beberapa, tetapi setidak-tidaknya itu berbahaya juga. Jadi bagaimana batasan itu? Semua sedang berpikir ke arah sana. Jadi kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia sendiri ternyata mulai mengancam kita sendiri. Penduduk kelas menengah middle meningkat pesat, mendorong perdagangan internasional, sumber daya alam khususnya yang benar-benar menjadi sesuatu yang kaya sekali akan renewable resource, kemudian di maritim, di perikanan, dan memikirkan mengenai perubahan iklim. Tahun depan diperkirakan bahkan mulai Agustus atau September cuaca sudah akan semakin panas, dan suhu global diperkirakan akan meningkat 1 sampai 1,5 derajat Celcius dalam waktu 10 tahun ke depan. Jadi kita juga harus sangat hati-hati, dan seperti saya sampaikan, dengan penduduk kelas menengah yang semakin besar tadi mendorong perdagangan internasional dan juga terbentuknya urbanisasi di dunia. Indonesia memiliki modal dasar pembangunan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Ya.
dari sisi kependudukan, memang kita punya total fertility rate cenderung menurun. Kita akan mencoba bertahan di 2 agar jumlah penduduk kita tidak menurun terus. Diperkirakan jumlah penduduk kita akan menjadi nomor 6 pada tahun 2045, disalib oleh Nigeria yang TFR-nya masih tinggi, dan juga Pakistan. Bonus demografi mungkin kita akan nikmati hampir sampai dengan tahun 2039 atau 2040, kecuali kalau usia produktif kita dorong tidak hanya sampai 60, mungkin sampai 65, maka jendela dari bonus demografi akan semakin besar. Pendekatan ke depan tentu tidak bisa lagi hanya reform. Nah, mungkin transform ini memajukan, saya kira benar. Karena kalau transform itu yang diubah itu bukan lagi dibangun, tapi dikedepankan. Ini perlu kita diskusi lebih intens soal ini. Maka visi Indonesia Emas 2045 adalah tetap saja bagian dari visi sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan kita dalam rangka 20 tahun, kita menyebutnya negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Ya, negara Nusantara tentu yang berdaulat itu tentu kita tahu berdaulat seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wayan Koster, ya, berdaulat secara politik itu, dan politik itu termasuk politik ekonomi, politik keamanan, politik budaya, peradaban, dan seterusnya. Jadi dan itu membuat kita trans kita makin kuat, persatuan di antara kita semakin kokoh, dan kemudian kita mandiri dalam dan maju dalam kehidupan berekonomi, berbudaya, dan seterusnya. Dan yang paling penting, menjaga keberlanjutan. Dan keberlanjutan ini termasuk di dalamnya adalah bagaimana nilai-nilai yang diwariskan kepada kita ini tetap terjaga, bukan hanya keberlanjutan dari hal-hal yang bersifat fisik. Strategi besar untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Kita tahu seperti saya sampaikan tadi, ada visi abadi Indonesia sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian kita memiliki modal dasar yang saya sampaikan tadi, dan kita harus memperhatikan lingkungan strategis. Hal ini adalah faktor eksternal, dan kemudian kita bagaimana memaknai kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ya, sehingga itulah eksistensi dari Indonesia. Dari situlah kita turunkan 8 misi pembangunan dengan 17 arah pembangunan, yang kemudian cara mengukurnya ada 45 indikator utama. Ini 17, 8, 45. Sehingga angka ini pun kita untuk mengingatkan kita semua mengenai soal kemerdekaan kita. 5 sasaran visi Indonesia Emas tahun 2045 adalah tentu kita, kalau kesejahteraan secara teknokratik harus bisa diukur apa saja. Kemudian kalau kita lihat, maka tentu GNI per kapitanya harus seperti negara-negara maju hari ini, sekitar 20 sampai 30.300. GNI ini dihitung pada Atlas Map, dan itu selamanya bergerak. Ya, jadi kita bukan hanya lolos dari middle income trap, tetapi kita sudah masuk menjadi negara high economy. Dan yang paling penting, kontribusi dari sektor industri manufaktur bisa 30%, sehingga masih usahanya 28%, dan karena kita punya kekayaan adalah maritim, maritim kita itu harusnya juga mendekati 20%. Sekarang rendah, karena negara kita adalah negara kepulauan Republik Indonesia, yang kayanya itu justru kaya oleh air. Seperti kata Bung Karno, jangan kita melihat Indonesia itu pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut, tidak. Tapi kita ini adalah sebuah samudra yang luar biasa,
dan kemudian di sana itu ada daratan yang menyambungkan kita semua. Itulah kemudian Juanda memperjuangkan landasan kontinen ya yang luar biasa, sehingga pengakuan perairan Indonesia di dalam antar pulau itu menjadi bagian dari teritorial Indonesia. Itu luar biasa, itu dan diakui oleh dunia ya. Dan kemudian gagasan itu diambil oleh UN. Yang kedua adalah kemiskinan kita tekan ya, dan yang paling penting adalah rasio Gini. Ini yang menggambarkan mengenai apakah kita telah berbagi dengan adil. Karena sekarang kita masih pakai dengan angka pengeluaran. Mudah-mudahan rasio Gini yang ke depan kita bisa lihat dari pendapatan, sehingga apakah pendapatan itu terdistribusi dengan baik atau tidak. Dan kita berharap kontribusi dari kawasan timur menjadi lebih naik dibandingkan di sebelah barat. Kemudian kita juga akan mendapatkan seperti saya bilang return effect, dan kita kemampuan diplomasi kita yang senantiasa ke depan, dan dari sisi Global Power Index kita semakin meningkat menjadi 15 besar, dan mudah-mudahan ke depan semakin lebih besar lagi. Dan tahun 2025 ini sebagai pijakan awal untuk take off kita sampai dengan 2045. Kita berharap GNI kita dari yang sekarang sudah di 4.400-an, ya, tahun depan 4.700 mungkin, dan tahun 2025 kita berharap kita mulai dengan angka 5.500. Dan kemudian kemiskinan kita bisa turunkan di 6,5, kemudian penurunan gas rumah kaca bisa turun lagi, bisa naik lagi dengan sampai angka 38. Dan yang paling penting adalah Human Capital Index. Sekarang kita masih pakai indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Jadi ke depan kita menggunakan Human Capital Index. Saya kira ini sepadan dengan kata-kata pemajuan. Apa 8 agenda transformasi? 8 agenda transformasi itu ini adalah pola pikirnya. Jadi transformasi ini adalah game changer kita. Ada transformasi Indonesia ke depan, sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilandaskan pada supremasi hukum, ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Itu menjadi sebuah kondisi sine qua non. Kemudian ada kerangka implementasi transformasi yang merupakan adalah bagaimana, kayak tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, mengikuti arahan dari dulu, cita-cita Bung Karno, Kalimantan peranannya apa, Sumatera peranannya apa, Papua peranannya apa, Bali peranannya apa. Jadi pembangunan kewilayahan nanti, kemudian sarana dan prasarana ini juga sebuah yang benar-benar harus tersedia. Bagaimana SPM untuk di seluruh wilayah di tanah air itu sudah merata dan keberlanjutan. Ada 17 arah pembangunan, saya kira di dalam masing-masing 8 tadi diturunkan 17 arah tujuan. Transformasi sosial, saya kasih contoh misalnya, kita harus sehat. Tidak ada cerita kalau kita tidak sehat. Dan sehat itu bukan hanya orang di Jakarta atau di Pulau Jawa yang sehat, tapi seluruh masyarakat Indonesia harus sehat. Dan kualitas kesehatannya itu seperti apa, kualitas pelayanan kesehatannya seperti apa, itu harus. Begitu juga pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif. Ini is a must, nggak bisa lagi dikatakan tidak. Dulu juga saya ingat sekali Bung Karno mengatakan kowe harus pandai berhitung, maksudnya itu adalah matematika, dan kowe jangan lupa dengan sejarah nenek moyang kalian, begitu, dan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Jadi yang menarik adalah berhitung itu, atau kalau kita sebut adalah matematika. Jadi artinya memang Bung Karno adalah insinyur sipil, jadi kuat di matematika, di
dan itu mengajarkan cara berpikir yang sistematis, kemudian integratif dan seterusnya. Saya kira kalau kita bisa baca apa yang diucapkan oleh Bung Karno soal itu luar biasa. Kemudian jadi transformasi sosial pada intinya adalah manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang unggul itu seperti apa, sehat itu gimana, cerdas terpelajar seperti apa. Malah Pak Gubernur Bali, saya berharap kalau bisa ada perda di Bali. Ini sebenarnya kami ingin bicarakan dengan Bapak, bagaimana kalau coding, bahasa coding itu diajarkan, termasuk bahasa daerah Bali itu, bahasa daerah Bali mungkin sekarang sudah diajarkan, saya tidak tahu, tapi dia harus masuk di kurikulum bahasa Bali, bahasa Inggris, dan bahasa coding. Itu basic diajarkan mulai dari kelas 1 SD. Karena bahasa Bali itu akan menjaga tata nilai dan ngerti, karena di dalam bahasa itu pasti ada values yang tersembunyi di dalamnya. Dan bahasa coding supaya kita tidak diakalin dan kemudian kecerdasan buatan bisa kita hadapi. Ya, bahasa coding, dan anak-anak sekarang sudah bisa. Cucu saya aja belajar bahasa coding umur 6 tahun sudah luar biasa. Kemudian bahasa Inggris is a must di wilayah itu sebagai daerah wisata. Saya setuju pariwisata tidak lagi harus menjadi mendominasi di Bali, tetapi adalah backward linkage yang ada di dalamnya, industri, kemudian pangan dan seterusnya, itu harusnya menjadi andalan ke depan. Kemudian itu saya kira yang penting, dan ini udah berulang kali soal middle income trap, ya sudah berulang kali saya kira didengar mengenai bagaimana caranya kita harus melewati middle income trap ini. Bagaimana supaya kita mencapai 9,8 triliun US dollar, hari ini kita kira-kira 1,5, jadi artinya ke depan itu harus 6 kali lipat. Jadi PDB 5 besar di dunia, atau kalau 7 berarti dia sekitar 7,2 triliun US dollar. Middle income plus kita sudah di 80%. Kemudian jadi ini transformasi ekonomi ini yang paling penting adalah bagaimananya. Nanti saya akan bicara setelah itu, terutama industri manufaktur. Dari industri manufaktur, pertumbuhan industri manufaktur harus di atas pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ekonomi 7% per tahun, maka industri manufaktur harus 9 atau 10% per tahun. Ya. Kemudian berikutnya adalah tata kelola. Tata kelola ini menjadi penting, dan kita sudah mengadopsi sistem elektronik, dan hasilnya harusnya lebih mempermudah, dan harusnya cuma ada single window, tidak lagi banyak jenisnya. Dan kita juga di Bappenas sudah memikirkan mengenai single salary system ke depan. Ya, ini penting sekali supaya seseorang itu kalau dia pensiun, itu dia tidak kemudian menjadi terpinggirkan, kemampuannya semakin menurun, mentang-mentang dia sudah pensiun. Tetapi pensiun benar-benar dia bisa menikmati jerih payahnya selama dia bekerja di peringkat apa saja. Jadi itu penting yang sedang kita kembangkan, termasuk adalah zero corruption. Tentu pembangunan ini tidak bisa dengan serta-merta begitu saja, ada stepnya, stagingnya. Pertama, penguatan fondasinya, kemudian akselerasinya, ekspansi global, dan kemudian mewujudkan Indonesia emas. Ini saya mau saja, skip. Selanjutnya adalah ini wilayah. Bagaimana daerah sekarang? Kita lihat kalau di data ini PDRB per kapita tahun 2022 di wilayah-wilayah Indonesia kelihatan sekali timpang. Ini pasti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Jadi
kita lihat di sini, Papua Barat itu sudah masuk di upper middle income. Sementara Bali itu masih masuk di lower middle income. Ini hanya gara-gara PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Tapi inklusivitas dari pertumbuhan ekonomi dan keadaan ekonomi berbeda sekali. Papua Barat tingkat kemiskinannya tinggi, Bali tingkat kemiskinannya lebih rendah, bahkan di bawah nasional. Jadi kualitasnya ini berbeda. Ini yang saya minta ya nanti bersama-sama teman Bappenas itu untuk kita lihat apa masalahnya. Jadi seperti tadi Pak Gubernur sampaikan di Bali. Jangan sampai orang semua hanya investasi di Bali. Tapi orang-orang Bali itu hanya jadi menunggu begitu aja, jadi pekerja, kemudian sehingga PDRB-nya itu kalau kita lihat dibentuk oleh masyarakat setempat mungkin cuma seberapa persen. Selebihnya diambil keluar. Nah ini harus tidak boleh. Ke depan tidak bisa. Jadi jangan seperti juga terjadi di Sulawesi Tengah, terjadi hilirisasi luar biasa, tiba-tiba naik ke 7.000 US dollar per kapita, tapi kemiskinan masih tinggi. Nah, ini PR kita. Saya kira ini yang nanti akan didalami di dalam pertemuan ini, bagaimana caranya. Nah, karena itu kami misalnya di Bappenas itu ingin kerjasama dengan Bali, dan berikutnya nanti dengan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau serta Kalimantan Timur. Tapi sekarang kami sedang dengan Bali, bahkan kami mengajak beberapa negara untuk sama-sama ikut di dalam perkembangan di Bali. Misalnya soal blue economy, green economy, mengenai blue energy dan semua itu banyak kami sama-sama terapkan bersama Pak Gubernur di Bali. Kami ingin menjadi showcase untuk Indonesia Emas 2045 itu Bali. Saudara bisa lihat bagaimana loncatan Bali, bahkan yang cita-citanya 100 tahun, bahkan hingga di akhir zaman. Jadi saya lihat kalau ada gubernur-gubernur seperti Pak Wayan, saya kira menarik sekali. Jadi paham betul apa yang harus dikerjakan di dalam ini. Ini beberapa setiap daerah memiliki isu prioritas pembangunan yang berbeda-beda. Jadi kita lihat kalau di Bali itu sebenarnya soalnya hanya soal mengenai aspek pembiayaan. Jadi kalau aspek pembiayaan itu diberikan akses kepada masyarakat Bali lebih luas dan seterusnya, bukan dari luar, akan berbeda. Beda halnya misalnya dengan Jawa Barat, Banten, ya ini memang di soal kesehatan dan juga masih ada soal pendidikan, demikian juga di Jawa Barat. Terutama Jawa Tengah itu adalah karena pendidikan, ya. Bayangkan di Jawa Tengah dan di Jawa Barat itu begitu banyak industri, tetapi PDRB per kapitanya di bawah middle income trap, ya masuk di dalam middle income trap, di bawah masih lower middle income, kan aneh bin ajaib. Nah ini yang kita ingin lihat kedalaman seperti ini, termasuk kita lihat nanti misalnya ini next mengenai Maluku dan Maluku Utara. Ternyata problemnya di sana dari growth domestic yang kita lihat itu adalah di infrastruktur. Karena itu kebijakan wilayah ke depan itu akan harus fokus pada faktor penghambat utama pemajuan. Jadi apa saja? Ini nanti masing-masing daerah silakan bercerita apa saja. Kita ingin mengejar ketertinggalan itu. Dan kalau ini kita bisa temukan, maka dengan sendirinya dia bisa konvergen ya dengan RPJPN, sehingga terjagalah konsistensi perencanaan pusat dan daerah sedemikian rupa, dan ketika diturunkan ke dalam RPJMN dan RPJM daerah, apalagi nanti 2024 semuanya waktunya sama dan turun di RKP-nya juga sama. Wah, ini kan menarik. Jadi kita semua energinya itu tumpu pada waktu yang bersama. Jadi kita berharap
substansi dari rencana pembangunan jangka panjang daerah itu ya napasnya itu selaras dengan RPJMPNN yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional dan keadaannya masing-masing. Karena itu periodisasinya mungkin tidak selamanya sinkron dengan nasional, tetapi nasional akan bisa menjadi rujukan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa hadir di sana juga. Kalau saya tadi terbang langsung ke Bali itu Pak Gubernur, saya sampainya jam 11, setengah 12. Jadi saya mohon maaf, mudah-mudahan kita semua sehat. Saya juga sedang pemulihan. Sekali lagi terima kasih atas masukannya Pak Gubernur yang tadi, dan kemudian pada hadirin yang nanti dibagi dan kita akan bicara lebih detail soal masing-masing dari potensi daerah dalam konteks RPJMN ke depan. Terima kasih. Om Santi 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 Om Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.